Ayo kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang artikel atau kata sandang. Apa itu artikel? Artikel adalah kata sifat, yaitu en sama the. Sebetulnya ini gampang-gampang susah, cuman kita harus paham di mana kita meletakkan sama en sama the. Jangan sampai keliru, karena satu kekeliruan itu akan bisa mengakibatkan fatal atau salah kalimat kalian. Oke. Nah, saya mulai dengan sama en. Sama en adalah indefinite artikel, yaitu artinya artikel tak tentu. Sama en itu sebetulnya singkatan dari one, yang artinya satu. Jadi jadi digunakan oleh misalnya sebuah, seorang, tergantung apa yang diikutinya, ya, apa yang disandangnya, tergantung. Bisa artinya sebuah, seorang, seekor. Kalau hewan ya seekor, kalau misalnya bunga ya setangkai, kalau orang ya seorang. Pokoknya dalam artian satu. Oke. Sekarang di mana kita meletakkan itu sama en? Nah, kita bahas yang dulu. Diletakkan di depan konsonan atau huruf mati. Konsonan itu terdiri dari konsonan atau huruf mati itu yaitu terdiri dari B, C, D, F, G, H, K, L, M, dan seterusnya sampai Z. Itu yang dinamakan huruf mati atau konsonan, yaitu selain A, I, U, E, O. Oke, contoh yang digunakan untuk di depan huruf mati yaitu ini a bed, ini huruf B. A cup, ini huruf C. A bed, sebuah tempat tidur. A cup, sebuah cangkir. A duck, seekor bebek. A zebra, seekor zebra. Kalau misalnya pakai bunga, misalnya rose, setangkai mawar. Sekarang yang selain ini, selain konsonan, juga akan diletakkan di depan kata benda bersuara U panjang yang dibaca U. Ingat ya, di depan kata benda yang bersuara U panjang dibaca U. Contohnya, ini kan U, pakai huruf vokal, namun ini bacanya U. Uniform, makanya ini pakai U, pakai J, ini pakai J, ini U ini, makanya dia pakai union, a university. Jadi U panjang, U panjang dibaca dengan U itu menggunakan Jadi ini perkecualian. Sudah ngerti ya tentang penggunaan di mana diletakkan itu ada dua posisi. Oke, sekarang yang meletakkan en. Bagaimana kita meletakkan en? Di mana posisinya? En yaitu diletakkan di depan huruf vokal atau vowel sound, yaitu huruf A, I, U, E, O. Nah, yaitu contoh ini ada an apple, ini ada huruf A. An iron, an umbrella, an orange. Nah, loh, ini kok sama, ini ada U sama-sama U sama U, kenapa ini kenapa ini n? Nah, itulah kita bedanya. Nanti kita bilang kalau ini adalah U yang dibaca panjang, U panjang dibaca U. Kalau ini U panjang yang dibaca U, karena U itu masuk konsonan huruf mati, makanya pakai sedangkan ini dibaca biasa umbrella, A, bukan konsonan, tapi umbrella. Ini makanya ini pakai n. Itu posisi dari penggunaan en yang pertama, yaitu di depan huruf hidup atau vocal sound. Yang kedua yaitu di depan huruf berawalan H atau dalam bahasa Inggrisnya H, ya. H itu cara bacanya H untuk bahasa Inggris, H. En akan diletakkan di depan huruf berawalan H. Contohnya ini. Meskipun ini konsonan, tapi dia bacanya hour, makanya dia di sini kasih an hour. Ini an amazement, an
air, an hour, an amusement, and an air. Nah, ini penggunaan dari an. Oke, sampai sini sudah jelas ya tentang penggunaan sama an, yaitu artikel indefinite article. Artikel atau kata sandang tak tentu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke artikel the, yaitu definite article, yaitu artikel tertentu. Yang beda lagi dengan yang di atas tadi ya. Sekarang tertentu, kalau yang sama an itu artikel tidak tentu. Nah, sekarang kalau the ini definite article itu artikel tertentu. Nomor 1, penggunaan di mana diletakkan the itu, yaitu ada 10 macam yang harus kalian ketahui. Nah, nomor 1 yaitu menyebutkan benda yang telah diketahui, untuk menyebutkan benda yang sudah diketahui sebelumnya. Contohnya, let's go to the party. Ayo kita pergi ke pesta. Kita sudah tahu pesta itu seperti apa sebelumnya. Ya. Terus ada kata the calm, sisir. Nah, kita bentuknya sudah tahu sisir itu seperti apa. Terus ada juga the book, pasti sudah kenal semua atau buku itu seperti apa. Makanya diletakkan di depan kata yang sudah diketahui. Atau kalau dia masuk kalimat, biasanya seperti ini. Ini contohnya, you have a ball. Kamu memiliki sebuah bola. Nah, untuk menyebutkan ke berikutnya, kita tidak boleh tetap menggunakan a ball, itu tidak boleh. Karena kita sudah tahu sebelumnya ini bendanya bola. Kita harus pakai the. Nah, di sini fungsinya. Pada kalimat kedua, kalau kalimat pertama kita sudah tahu a ball, you have a ball, kamu ini sebuah bola. Nah, untuk kalimat berikutnya harus menggunakan the ball is red. I have a ball, the ball is red, atau it is red. Ini juga bisa diganti it is red. Kalau mau pakai artikelnya, yaitu kita pakai the, tidak boleh a lagi. Yang pertama. Yang kedua, mewakili satu golongan tertentu. Misalnya ada kucing, ada bunga. Nah, ini the cat doesn't like cold water. Kucing itu tidak suka air dingin. Jadi mewakili seluruh jenis-jenis kucing itu pasti tidak suka air dingin. Nah, itu yang dimaksud dengan mewakili satu golongan. Terus yang ketiga yaitu the diletakkan di depan nama selat. The Sunda Street, Selat Sunda. Nomor 3, di depan nama sungai. Nah, contohnya the Thames, itu sungai yang terkenal ya di luar negeri. The Thames, sungai Thames. Di depan laut, the Java Sea, laut Jawa. Kepulauan, the Sumatra Islands. Terus yang E, pegunungan, depan pegunungan the Alps, pegunungan Alpen. Terus yang number 4, nama buku tertentu, misalnya the Quran, the Bible. Nah, itu kan terkenal itu. Buku yang sudah terkenal, nah itu bisa dipakai langsung di depan nama buku tertentu. Pasti itu yang pasti itu the Quran, the Bible. Nama 5 yaitu nama benda satu-satunya yang ada di dunia ini. Contohnya the sun, matahari cuma satu, bumi cuma satu, the sun, the earth, the moon. Nah, pokoknya yang satu itu pasti menggunakan the, karena bendanya sudah benar-benar cuma satu yang ada di dunia ini. Nomor 6 yaitu nama diri yang dibatasi oleh adjektif. The Great Caesar, yaitu kaisar yang hebat. The Great King, raja yang hebat. The Great Princess, seorang putri yang hebat. Terus nomor 7 yaitu superlative degree. Superlatif itu melambangkan yang tingkat yang paling, untuk tingkat paling. Yaitu biasanya yang paling bagus. Contohnya the best English book. The best English book itu adalah buku bahasa Inggris yang paling baik, yaitu superlatif, yang paling. Terus number 8 untuk menyatakan nomor urut. Misalnya the first, the second, the third, the fourth, itu pakai the. Bukan first, enggak boleh pakai atau an, itu tidak boleh. Harus pakai yang artikel tertentu. The first, the third, misalnya the third, the fourth, the fifth. 9,
nama instrumen, nama alat-alat musik, the piano, the piano, the flute, the guitar, seperti itu. Terus number 10 yang terakhir yaitu untuk adverb comparative degree. Adverb comparative degree, tingkat lebih untuk kata keterangan. Yaitu ini contohnya. The more you read, the more you learn. The more you read, the more you learn. Semakin kamu banyak baca, semakin kamu banyak belajar atau mempelajari. Nah, makanya dari itu belajar bahasa Inggris itu kompleks. Jadi harus banyak menghafal, ya kami banyak menghafal, banyak membaca, banyak bergaul juga dengan teman-temannya, biar belajar conversation. Nah, setelah memahami bagaimana meletakkan en, dan the, sudah paham semua ya. Nah, sekarang misalnya ini ada 5 soal ini. Kira-kira kalau kalian betul semua mengerjakannya berarti kalian sudah paham. Oke, nomor 1 ya. Fill the blanks, istilah titik-titik ini. I eat titik-titik egg now. Egg. Berarti itu awalnya dengan huruf apa? I atau E. Berarti kalau vokal berarti harus menggunakan n. Terus nomor 2, she picks titik-titik flower. Flower berarti awalnya menggunakan huruf F. F itu konsonan. Berarti kalau konsonan atau huruf mati berarti kita akan menggunakan E. Jangan lupa ya, jangan bingung penggunaan E sama N. Ini E. Number 3, titik-titik students are clever. Murid-murid itu, berarti kan kita sudah tahu murid-murid itu seperti apa. Nah, berarti menyatakan benda yang sudah kita ketahui sebelumnya. Masih ingat menggunakan, ya bukan E, bukan N, tapi the. Terus number 4, I will be here for. Hati-hati ya dengan soal seperti ini. Memang ini konsonan tapi bacanya hour, hanya hilang ya, each-nya atau hanya hilang, bacanya hour. Jadi I will be here for. Kenapa? Ya karena ini H ini bacanya hour, hanya dihilangkan. Nah, tadi kan ada rumus penggunaan N. Nah, diletakkan N diletakkan di depan huruf yang berawalan dengan huruf H. An hour. Terus yang nomor 5, he needs titik-titik. Ingat ya, dia memerlukan titik-titik. Tidak mungkin the cup, tidak mungkin. Dia pasti memerlukan, dia memerlukan secangkir teh. Jadi kan 1, ini C berarti kalau sudah paham semuanya, nah ini, kalian tolong bagi yang menyimak, menonton semua video ini dari awal sampai akhir, buat paling tidak 1, 2, atau 3, yaitu N sama the sebagai contoh, sebagai bukti kalau kalian sudah mengerti tentang artikel N sama the. Oke, silakan tulis di kolom komentar. Oke, saya rasa sudah cukup sampai di sini penjelasan tentang artikel atau kata sandang N sama the. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh tanya di kolom komentar. Oke, bye bye.